Boleh jujur nggak? Kalau sekarang ada yang nanya ke kamu, mau kerja apa, kamu jawabnya gimana? Senyum-senyum dulu atau malah panik dalam hati? Kalau boleh jujur ya, banyak orang yang udah kuliah bertahun-tahun tapi masih bingung soal ini. Dan itu bukan salah kamu, itu manusiawi banget. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih penting dari mau kerja apa. Selama ini kamu sadar nggak kalau karir itu udah berkembang dalam diri kamu sejak masih kecil? Dan yap, bukan dimulai dari wisuda atau dari pertama kali kamu bikin CV. Bukan, tapi jauh sebelum itu. Dan hari ini kita bakal ngebahas satu teori yang bakal bikin kamu mikir. Oh, jadi ini yang selama ini terjadi sama aku. Oke, kenalkan dulu. Ronald Edwin Super. Lahir pada tahun 1910 di Amerika Serikat dan meninggal pada tahun 1994. Tapi warisannya sampai sekarang masih dipakai psikolog, konselor, bahkan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Super bukan seorang teoretikus yang duduk di balik meja. Dia psikolog karir yang obsesinya satu. Kenapa orang yang sama bisa punya karir yang sangat berbeda-beda? Dari pertanyaan itu, lahirlah sebuah teori yang mengubah cara dunia memandang karir. Namanya teori perkembangan karir. Intinya itu sederhana, tapi dalam banget. Karir bukan sesuatu yang kamu pilih di satu titik waktu. Karir adalah sesuatu yang berkembang sepanjang hidup kamu. Super bilang, hidup kamu itu ibarat sebuah pelangi lengkung besar. Dan di setiap bagian dari lengkung itu, ada peran yang kamu mainkan dan ada tahap yang kamu lewati. Nah, dua konsep besar ini yang jadi pondasi utama teorinya. Tapi yang paling keren dari Super adalah ini. Dia percaya bahwa siapa diri kamu, atau dalam bahasa kerennya, konsep diri. Itu yang paling menentukan arah karirmu. Bukan nilai akademik, bukan koneksi, bukan seberapa kaya orang tuamu, tapi seberapa dalam kamu kenal dirimu sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik. Tahap perjalanan karirmu. Super membagi perjalanan karir manusia itu menjadi 5 tahap utama, yaitu tahap pertama growth, tahap kedua exploration, tahap ketiga establishment, tahap keempat maintenance, dan tahap kelima disegment. Dan yang bikin teori karir Super ini itu istimewa, dia itu bilang kelima tahap ini itu bisa berulang. Kalau kamu ganti karir di usia 35 tahun, kamu bisa kembali ke fase eksplorasi, dan itu sangat normal. Karir itu bukan garis lurus. Karir adalah spiral. Oke, sekarang kita bikin ini jadi makin konkret. Kamu berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Arab, dan pertanyaan yang sering kali muncul di kepalamu adalah, lulusan PPA itu kerjanya jadi apa aja sih sebenarnya? Jadi guru atau jadi dosen atau jadi penerjemah? Nah, kalau kita pakai kacamata teori Super, di tahap eksplorasi, tugasmu itu bukan langsung memilih satu jalur. Tugasmu adalah mengenali diri sendiri lebih dalam. Tanya ke diri sendiri, aku lebih suka apa? Dan lebih excited ketika apa? Dari pertanyaan itu, kamu bisa melihat konsep diri yang kuat yang menjadi inti teori Super akan membantumu memilih bukan berdasarkan yang gajinya besar atau yang orang tua setujui, tapi berdasarkan siapa kamu sebenarnya. aku mau cerita tentang seseorang. Kita panggil dia Zena. Zena mahasiswi semester 6 di jurusan pendidikan bahasa Arab. Nilainya bagus,
aktif di organisasi, bisa bahasa Arab dengan lancar. Tapi setiap kali ditanya soal rencana setelah lulus, dia mati kutu. Ada yang bilang, Zena kamu cocok jadi guru. Ada yang bilang, kamu mah harusnya coba penerjemah. Dan ada juga yang bilang lanjut S2 aja, kamu pinter. Dan Zena dia dengerin semua orang, kecuali dirinya sendiri. Sampai suatu hari, dia balik ke pertanyaan dasar teori super. Sebenarnya aku ini siapa? Apa yang benar-benar aku nikmati? Zena mulai ingat, dia selalu excited setiap kali bantu temennya paham materi yang susah. Dia suka banget momen ketika seseorang bilang, oh sekarang aku ngerti. Dan dari situ Zena mulai sadar, konsep dirinya mengarah ke dunia pengajaran. Bukan karena disuruh, tapi karena memang itu yang hidup di dalam dirinya. Zena itu bisa siapa saja. Bisa kamu, bisa teman kamu, atau bisa orang yang lagi nonton video ini. Dan pesan dari kisah Zena itu sederhana banget. Kamu gak perlu semua jawaban itu sekarang. Yang kamu perlu itu mulai jujur sama diri kamu sendiri. Jadi, kalau boleh aku rangkum semuanya dalam satu kalimat, Donald Super udah buktiin itu lewat penelitiannya selama puluhan tahun. Dan kabar baiknya, kamu yang lagi bingung, lagi galau, lagi di persimpangan, kamu itu bukan tertinggal, tapi kamu sedang berproses. Nah, sekarang giliran kamu. Di kolom komentar, aku mau tanya satu pertanyaan yang simpel tapi dalam. Tulis di bawah, siapa tahu jawaban kamu menginspirasi orang lain yang sedang baca komentar. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap berkembang dan tetap jadi diri kamu sendiri. Bye.